Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinanda Damayanti dari kelas Manajemen Karyawan B. Di sini saya sudah membuat laporan keuangan dari Nyonya Pinot mendirikan jasa salon kecantikan. Salon Pinot. Di sini laporan keuangannya ada jurnal umum periode Oktober 2020. Pada tanggal 1 Oktober, akunnya kas senilai 5 juta, piutang jasa 3 juta, perlengkapan salon 7 juta, peralatan salon 10 juta, modal jadi modalnya 22.300.000. Pada tanggal 2, sewa dibayar di muka 1.200.000. Kasnya dikredit 1.200.000. Tanggal 4, peralatan didebit 3 juta dan kas dikredit 3 juta. Pada tanggal 6, beban iklan didebit 50.000 dan dikredit 50.000. Dan tanggal 10, utang usaha didebit ada 500 dan dikredit kas 500. Pada tanggal 15, beban gaji 1.500.000 dan kas dikredit 1.500. Tanggal 16 ada kasnya 4 juta dan pendapatan jasa 4 juta dikredit. Tanggal 27, beban telepon dan listrik. Beban telepon dan listrik ada didebit 150.000 dan dikredit 150.000. Tanggal 31, beban gaji didebit 150.000 dan kas dikredit 150.000. Piutang usaha dikredit 1.450.000 dan dikredit. Pendapatan jasa 1.450.000. Tanggal 31, Prive didebit 2 juta dan kas dikredit 2 juta. Dan hasilnya semua ini dijumlahkan, hasilnya totalnya 33.150.000 didebit dan 33.150.000 dikredit. Ini harus sama-sama balance. Dan ini buku besar. Ada tanggal 1 saldo awalnya 5 juta dan didebit 5 juta. Buku besar ini bisa dilihat dari jurnal umum. Dan tanggal 2-nya ada bayar sewa dikredit 1.200.000 dan didebit karena ini jadi 5 juta dikurangi 1.200.000 jadi didebit 3.800.000. Bayar iklan dikredit 50 dan ini dikurangi lagi jadi
3.750.000. Ini bayar utang. Bayar utang 500 dikurangi lagi jadi 3.250.000. Bayar gaji di kredit 150.000 dan di kredit 3.100.000. 16 ada penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan di debit 4 juta. Jadi di debitnya, di saldo debit ini ditambah jadi 7.100.000. Bayar telepon dan listrik. Bayar telepon dan listrik di kredit. Jadi saldonya di sini dikurangi 6 jadi 6.950.000 dan ada bayar gaji 150.000 dan dikurangi lagi jadi 6.800.000. Ada pengambilan uang 200 jadi dikurangi lagi jadi 6.600.000. Di sini nama akunnya Piutang Usaha, nomor akun 112. Tanggal 1 Piutang Usaha ada saldo 300.000 di debit dan di sini saldonya 300.000. Ada pendapatan belum diterima. Pendapatan belum diterima ini ada 1.450.000 di debit. Ada nama akun perlengkapan. Nama akun perlengkapan ada di tanggal 1 saldo awal di debit 7 juta. Dan ini nama akunnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ada di tanggal 1 sewa gedung di debit 1.200.000. Dan di sini nama akun peralatan. Nomor akunnya 122. Tanggal 1 saldo awal di debit 10 juta. Di sini 10 juta. Dan tanggal 4-nya pengambilan peralatan di debit 3 juta. Nama akun utang usaha. Nama akun utang usaha ada pada tanggal 4. Pada tanggal 4 pembelian peralatan di kredit. Pembelian peralatan di kredit 3 juta. Dan di sini 3 juta di kredit. Pada tanggal 10-nya bayar angsuran toko sinar di debit 500. Jadi ini di debit, jadi yang di kreditnya ini dikurangi jadi 2.500.000. Terus ini nama akunnya modal, nomornya 311. Modal pada tanggal 1 saldo awal di kredit. Di kredit di sininya juga di kredit yaitu 22.300.000. Nama akunnya Freevel. Freevel ada di tanggal 31 pengambilan uang pribadi di debit 200.000. Nama akun pendapatan jasa. Nama akun pendapatan jasa ini pada tanggal 6 pendapatan bulan pertama di kredit 4 juta. Dan tanggal 31 pelayanan salon ini di kredit 1.450.000. Jadi di kreditnya ditambah
4 juta ditambah 1.450.000 jadi 5.450.000. Ini nama akun beban gaji. Nomor kodenya 511. Beban gaji ini ada pada tanggal 15. Bayar upah karyawan di debit 150.000. Dan di tanggal 31 bayar upah karyawan ini 150.000. Jadi ditambah hasilnya 300.000. Nama akun beban telepon dan listrik. Kodenya 512. Tanggal 27 rekening telepon dan gaji. Di debit ada 150.000. Di sini beban iklan ada pada tanggal 6. Tanggal 6 ini Anda bayar iklan di debit 50.000. Dan ini selanjutnya neraca saldo. Neraca saldo Salon Pinot periode Oktober 2020. Neraca saldo ini kita ambil dari sini. Terus kita bikin ini ada di neraca saldo ada kas 6.600.000, ada piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, modal, FIFO, pendapatan jasa, beban gaji, beban telepon dan listrik, beban iklan. Di sini piutang usaha 1.750.000, perlengkapan 7 juta. Sewa dibayar di muka 1.200.000, peralatan 13 juta. Piutang usaha di kredit 12. Utang usaha di kredit 2.500.000. Modal di kredit 22.300.000. FIFO-nya di debit ada 200. Pendapatan jasa di kredit 5.450.000. Beban gaji di debit 3 juta, beban telepon dan listrik di debit 150, beban iklan di debit 50.000. Jadi ini dijumlahkan hasilnya harus balance. Ini totalnya 30.250.000. Ada ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan 1.050.000. Perlengkapan 1.050.000. Beban sewa 800. Sewa dibayar di muka 800. Beban penyusutan peralatan 1.300.000. Akumulasi penyusutan peralatan 1.300.000. Beban gaji 170.000. Utang gaji 170.000. Dan di sini kertas kerja. Kertas kerja ini neraca saldo debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Di sini ada akun kas, piutang kas, dan seterusnya ini diambilnya dari sini. Dari sini kita
masukin ke kertas kerja. Sini ada neraca saldo, masukin ke kertas kerja dan jumlahnya ini harus sama balance. Dan ada laba rugi. Laba rugi pendapatan jasanya 5.450.000. Beban-bebannya ini ada beban gaji 4.700.000, beban telepon dan listrik 150.000, beban iklan 50.000, beban sewa 800.000, beban perlengkapan 1.500.000. Beban penyusutan peralatan 1.300.000. Ini jumlahnya semuanya jadi 4.270.000. Jadi di sini 5.450.000 dikurangi 4.270.000, hasilnya 1.180.000. Di sini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Di sini ada modalnya 22.300.000. Investasi selama bulan berjalan. Ada laba senilai 1.800.000 dan prive 200 pengambilan pribadi. Di sini 200. Jadi jumlah penambahan modal ini ada 980. Jadi di sini 22.300 ditambah 980, totalnya jadi 23.280. Ini laporan penambahan modal. Dan ini ada neraca harta ada kas 6.600.000, piutang usaha 1.750.000, perlengkapan 5 juta, sewa dibayar di muka 400, peralatan 13 juta, akumulasi peralatan 1.300.000. Jumlahnya ini 25.950.000. Di sini ada utang usaha 2.500.000 dan utang gaji 170.000. Modalnya jadi 23.280. Jumlahnya semua ini totalnya ada 25.950. Cukup sekian dari saya tentang laporan keuangan Salon Pinot periode Oktober 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.